kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang berada di rumah dan juga yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelum itu, shalom kepada semua jemaat BCCM Pekan Kota Marudu, kepada BCCM Parong dan juga yang nun jauh di sana, pos penginjilan Ghana. Shalom, dan saya harap kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah kita pada hari ini. Mari semua jemaat, kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk mempersiapkan dan membuka ibadah kita, kita angkat lagu penyembahan ini, Nyanyi Kudus. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama angkat lagu penyembahan ini, Nyanyi Kudus. Melihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud
kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami akan memulaikan ibadah kami. Amin. Amin. Oke, mari kita terus memuji Tuhan dengan lagu pujian Bersyukurlah. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam doa pengampunan, mari saudara seiman kita persiapkan hati kita. Kita mengangkat lagu ini
doa bagi kota tercinta. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa, biar belas kasih-Mu Bapa kan bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dalam sikap doa kita. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu, biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari kami Tuhan, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Jemput pendeta untuk membawa kita dalam doa. Baik, mari kita masuk di dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh belas kasihan, pada kesempatan pagi ini kami datang
di dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami. Pada kesempatan hari ini kami mau dengan sedar mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan. Seringkali kami lalai dan lari daripada perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh daripada kasih dan penyertaan Tuhan. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Kami telah banyak melakukan kesalahan, bahkan dosa, bahkan menyimpang daripada jalan Tuhan yang benar. Seringkali kami hidup dengan melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri, bukan memilih jalan Tuhan. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat sehingga kami jauh daripada kehendak Tuhan. Kami menyadari betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau menerima kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami daripada segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dan digantikan oleh damai serta kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kepada pemimpin. Terima kasih pendeta membawa kita dalam doa pengampunan sebentar tadi. Mari saudara seiman, saat ini kita masuk di dalam pembacaan Alkitab. Mari saya bawa kita membuka Alkitab kita masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 84 ayat 1 hingga 13. Saya akan baca di dalam terjemahan Indonesia. Tajuk besar di sana, rindu kepada kediaman Allah. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan yang awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat yang terakhir, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam sehari-hari. Mari saudara seiman, pada saat ini kita masuk dalam doa. Kita sama-sama mengakui iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.
Mari sama-sama kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi kita angkat satu lagu penyembahan, Jadikan Inilah Hidupku. Ku rindukan
Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini kami berkesempatan sekali lagi belajar dan merenungkan kebenaran Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman-Mu diberitakan, kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi kami, membimbing kami untuk kami dapat mengerti dan dapat mendalaminya di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom dan selamat pagi semua seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama melihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam nyanyian Mazmur 84 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Keseluruhan bab ini kita akan merenungkan untuk menjadi kekuatan bagi kita bersama, di mana firman Tuhan ini bercakap tentang rindu kepada kediaman Allah. Nah, melalui teks ini saya mengambil tema menjaga hati dan kesatuan di kediaman Allah. Nah, Mazmur ini sebuah nyanyian ibadah di bait Allah. Nah, pengarangnya adalah Bani Korah, orang Lewi dari keturunan Kehat. Kita dapat lihat di dalam Keluaran 6 ayat yang ke-20. Nah, Bani Korah ini dia adalah seorang yang melawan Musa. Bilangan 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Namun setelah bait Allah dibangun, Bani Korah mengikuti melayani Tuhan sebagai pencipta mazmur. Kita dapat lihat ciptaan nyanyian yang ditulis oleh si Bani Korah ini dalam Mazmur 42, Mazmur 44 hingga 49, Mazmur 84 dan Mazmur 85, Mazmur 87, Mazmur 88. Selain daripada menjadi pencipta Mazmur, dia juga menjadi penjaga pintu. Ya, inilah penulis ataupun latar belakang Mazmur Bani Korah ini. Nah, Mazmur ini dengan indah melukiskan cinta dan kerinduan Bani Korah ketika berada di rumah Tuhan. Nah, kerinduan itu bukan sekadar untuk mendengar pengkhotbah. Kerinduan itu bukan sekedar hanya karena tempat, tetapi karena dia ingin dekat dengan Tuhan sendiri. Dia ingin berada bersama umat Tuhan untuk memuji-muji Tuhan terus-menerus. Kita dapat lihat itu di dalam ayat yang kelima. Dikatakan sana, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Ya, di sini Bani Korah dia bukan hanya mau mendengar pengkhotbah, tetapi dia ingin dekat dengan Tuhan sendiri dan dia mau memuji-muji Tuhan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan terus-menerus di bait Allah. Nah, kerinduan akan hadirat Tuhan itu digambarkan bagaikan burung menemukan sarangnya. Ayat yang ketiga, dia katakan sana, jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai karena Allah yang hidup. Nah, di situ kita dapat melihat betapa Bani Korah ataupun pemazmur ini merindukan akan hadirat Tuhan. Sehingga dapat digambarkan bagaikan burung menemukan sarangnya. Nah, sekarang gereja memang diminati orang. Kenapa? Mungkin karena brosurnya, mungkin karena tempatnya, mungkin juga karena pengkhotbahnya, ataupun mungkin karena penyanyinya, ataupun mungkin karena kesaksiannya, ataupun mungkin karena darurat orang mencari gereja. Ya, puji Tuhan bila dia memakai semua itu untuk membangkitkan kerinduannya akan Tuhan. Namun motivasi terdalam haruslah karena cinta yang menyala akan Allah di dalam hati. Seperti mana ayat yang ketiga berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai karena Allah yang hidup. Ayat yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, kita dapat melihat kerinduan pemazmur itu sendiri. Sebab itu
saya katakan motivasi terdalam haruslah karena cinta yang menyala akan Allah di dalam hati. Nah, hadirat Tuhan tidak dengan mudah kita alami. Semuanya memang karena kasih karunia, bukan karena usaha. Sekali lagi, tidak mudah untuk kita mengalami hadirat Tuhan. Semuanya itu karena kasih karunia, bukan karena usahamu sendiri. Namun kasih karunia yang Alkitab ajarkan bukanlah kasih karunia hanya dari percakapan, ataupun orang Indonesia bilang obrolan. Tetapi kasih karunia yang mahal yang harus tahu kita hargai setinggi-tingginya. Nah, hidup ini seutuhnya adalah sebagai peziarah. Karena di dalam Mazmur ini dia berkata dia sebagai seorang peziarah ataupun seorang pelawat. Nah, di dalam ziarah inilah kita ditempa untuk menghargai hadirat Allah. Kita di dunia ini sebagai pelawat saja. Tempat kita itu di mana? Bukan di dunia ya. Tapi kita punya tempat itu di surga. Jadi kita di dunia ini hanya sebagai peziarah. Melawat saja, pelawat saja, tidak selama-lamanya kita berada di sini. Nah, di dalam ziarah inilah kita ditempa untuk menghargai hadirat Allah. Nah, di dalam perjalanan yang harus kita tempuh itu panjang dan penuh dengan tantangan. Karena itu, mari kita menghargai hadirat Allah dimanapun kita berada di dalam ziarah itu ataupun dalam kunjungan kita, dimanapun kita berada, dimanapun apapun situasi kita. Nah, di dalam perjalanan panjang dan berat itulah hadirat Allah menguatkan, dan kita tidak saja menerima asal menerima, tetapi mari kita menghargai setinggi anugerah Allah di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, dapat saja kita bayangkan di sini. Seorang peziarah yang baru saja tiba lalu mengungkapkan dengan penuh kegairahan keindahan rumah Tuhan yang sudah sekian lama dirindukannya. Ya, kita dapat membayangkankah? Kita dapat mengalamikah pembacaan ini? Apa yang dialami oleh si Bani Korah ini ketika dia menjadi seorang peziarah yang baru saja tiba di kediaman Tuhan ataupun di bait suci Allah itu sendiri. Nah, kita dapat melihat dari setiap kata-kata yang dia lukiskan ataupun tuliskan. Karena kita lihat, kalau kita perhatikan dan kita hayati setiap bait-bait yang ditulis olehnya, yaitu dia bilang di sini ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediamanmu Allahmu. Huruf besar di situ kan, itu merujuk kepada Allah. Dia bilang betapa disenangi tempat kediamanmu, iya Tuhan semesta alam. Ini waktu dia sampai di bait Allah ya. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Dia bilang hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Dan ayat yang sampailah akhir ini. Kita perhatikan baris demi baris kata-kata yang diungkapkan oleh Bani Korah ini. Betapa dia penuh kegairahan, keindahan rumah Tuhan itu, di mana dia sangat rindu untuk berada di dalam rumah Tuhan itu sendiri. Nah, pemazmur di dalam perjalanannya yang panjang itu, yang dia tempuhi itu, dia berusaha untuk menjaga hati dan kesatuannya di dalam ibadah kepada Tuhan. Dan dia sangat menikmati suatu suasana yang begitu indah di dalam rumah Tuhan. Di dalam perjalanannya itu, karena di dalam perjalanan kita untuk menuju ke tempat rumah yang ditujui, di dalam perjalanannya itu dia berusaha untuk menjaga hati. Kenapa saya bilang dia menjaga hati dan juga coba menjaga kesatuan itu? Karena di dalam perjalanan itu yang panjang itu dia akan melewati lembah Baka. Ada banyak cabaran demi cabaran di dalam perjalanan itu, yang mungkin membuatkan dia tekanan, yang mungkin membuatkan dia lelah, yang mungkin membuatkan dia putus asa dan sebagainya. Di dalam keputusasaan, di dalam dia mengalami tekanan, di dalam dia berhadapan dengan ujian, pencobaan itu, dia berusaha untuk menjaga hatinya sehingga ke tempat yang dia tujui itu
Dia mau menyatakan kerinduannya kepada Tuhan. Ya, dia tidak mau nanti sampai di bait Allah itu keluhan yang dia nyatakan. Ya Tuhan dan sebagainya gini-gini kan. Ya, kita dapat lihat ayat yang kedua hingga yang kelima itu. Di dalam perjalanannya yang panjang itu, lihat betapa indahnya kata-kata yang dia ungkapkan kepada Tuhan waktu dia berada di bait Allah. Saya baca ulang untuk kita ya, perhatikan. Dia bilang di sini sangat indah ini kata-kata cintanya kepada Tuhan. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan Allah semesta alam. Ini dia ketika dia berada di bait suci sudah nih. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku, Allahku, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Nah, sikap pemazmur tampak dalam kata-kata. Jiwa yang hancur, dia katakan di sana ya. Kita dapat melihat dari kata-katanya saja, dia katakan jiwa yang hancur, jiwa yang merindukan, jiwa yang bersorak-sorai. Nah, ayat yang ketiga dia memakai kata kerja masa lalu. Di sana dia katakan telah hancur, merindukan. Ini masa lalu di mana dia mengalami kehancuran, di mana hatinya hancur dan dia di dalam kehancurannya itu dia sangat rindu akan hadirat Tuhan. Ketika menoleh ke belakang kepada rasa kerinduan yang kuat sekali yang dia alami ketika dia membayangkan perjalanannya itu, ya. Lalu kata kerja masa sekarang itu dikatakan sana bersorak-sorai, ya. Waktu sebelum sampai di dalam bait Allah itu sendiri ataupun sampai ke rumah Tuhan itu, dalam perjalanannya dia sangat punya perasaan rindu. Dan mungkin dia mengalami kehancuran, hatinya begitu remuk, rendam karena kerinduannya mau berjumpa dengan Tuhan. Itu kejadian yang sebelum. Nah, setelah dia sampai, hatinya, jiwanya bersorak-sorai, dia bilang di situ kan. Di situ kita dapat melihat kata-katanya daripada seluruh kehidupannya dan hati yang paling dalam itu. Dia mau menyatakan kepada pendengar ataupun pembaca Mazmur ini betapa hatinya begitu dipelihara, dia menjaga hatinya dan kesatuannya melalui ibadah itu. Nah, mencerminkan, kita dapat melihat dikatakan sana bersorak-sorai, itu mencerminkan ledakan ungkapan rasa kerinduannya yang terpenuhi. Nah, jiwanya adalah keseluruhan batinnya. Nah, hatinya dan dagingnya itu menggambarkan keseluruhan keberadaan si pemazmur ini sendiri. Di mana jiwanya, batinnya, diri dia sendiri ini kan, kalau boleh dikatakan seluruh hidup dia ini, seluruh badan utuhnya ini, dia memuji Tuhan, macam tidak dapat diungkapkan betapa dia sangat rindu dan mau bersorak-sorai karena dia sudah sampai dan tiba di rumah Tuhan dan dia dapat memuji-muji Tuhan. Dia sangat bersorak-sorai dan seluruh hidup dan jiwanya itu hidup kembali. Di dalam perjalanannya mungkin dia mengalami kelelahan dan sebagainya. Begitu dia sampai di rumah Tuhan, jiwanya kembali dinyalakan. Ya, betapa rindunya dia itu tidak dapat diungkapkan di sini, tapi kita dapat melihat daripada kata-katanya di mana pernyataan kerinduan dia kepada Tuhan, ayat 2 hingga ayat yang ke-5 di situ. Betapa dia berusaha menjaga hatinya supaya hatinya itu terus menyembah, terus memuji Tuhan. Sebab itu dia katakan di situ, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Dia katakan di situ ya. Jadi di dalam perjalanannya yang panjang itu, dia berusaha untuk menjaga hatinya, menjaga kesatuan hatinya supaya di dalam ibadah itu menjadi ibadah yang hidup. Ini yang dikatakan ibadah yang sejati, ya. Jadi di dalam dia memelihara hubungannya dengan Tuhan, di mana bagi dirinya sendiri dia menghubungkan dengan mezbah Allah, di mana dia mengatakan diri inilah mezbah Allah sendiri, di mana tempat disediakan bagi korban untuk dosa, di mana mezbah ataupun diri inilah menjadi tempat pendamaian,
di mana diri inilah menjadi mezbah persekutuan dengan Allah. Dia mengungkapkan dirinya sendiri adalah mezbah Allah itu sendiri. Itu betapa dia punya kerinduan dan sangat dekat dengan Tuhan. Kalau kita melihat dari setiap tulisan kata-kata yang diungkapkan oleh si Bani Korah ini, kita dapat melihat di mana hati dan kesatuannya itu dimulai daripada hubungannya dengan Allah di dalam ibadah itu. Ini yang sangat penting kita perhatikan. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan sangat erat, bagaimanapun kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak dapat menghalangi kita untuk terus mau beribadah. Ya, di sini kita dapat melihat satu teladan di dalam kehidupan Bani Korah, di mana dia rindu mau beribadah kepada Tuhan. Dia sangat rindu mau beribadah dan memuji-muji Tuhan, bukan saja bersama-sama dengan Tuhan, tetapi bersama dengan umat-umat Tuhan di dalam bait Allah itu, ataupun di dalam rumah Tuhan itu sendiri. Sebab itu dia katakan, di dalam perziarahannya itu, dalam perjalanannya yang panjang itu sebagai seorang peziarah, dia berusaha untuk menjaga hatinya. Dia berusaha untuk menjaga kesatuan di dalam ibadah itu. Nah, apa yang kita lakukan untuk menjaga kesatuan hati kita di dalam ibadah kita itu sendiri? Karena ibadah itu dimulai daripada sikap hati. Jika kita memiliki sikap hati yang rindu untuk beribadah, dimanapun kita berbakti, siapapun yang melayani, kita akan mendapatkan kesegaran rohani. Macam si Bani Korah inilah. Dalam perjalanan dia, bukan saja sampai di bait Allah itu saja dia boleh memuji Tuhan ya. Tidak. Di dalam perjalanan panjangnya menuju ke rumah Allah itu, dia juga melakukan ibadah. Dia berusaha melakukan ibadah karena ketika dia tiba di bait Allah itu sendiri, dia dapat mengungsikan apa yang dialami di dalam perjalanan kehidupannya. Sebab itu saya katakan ibadah itu dimulai daripada sikap hati kita. Kalau kita mau menjaga hati kita untuk dapat terus memiliki kerinduan untuk beribadah dimanapun, apapun keadaan, kita tetap mendapat kesegaran rohani. Sebab itu kenapa dia mengalami kesegaran rohani, si Bani Korah ini, karena dia dimanapun tempat dan apapun situasi, apapun keadaan, dia tetap menyembah kepada Tuhan. Apalagi kalau dia berada di rumah Tuhan, wah, jiwanya kembali, orang bilang berapi-api, berasap-asap, orang bilang. Lebih lagi dia punya kesegaran itu ya. Berbanding sendiri-sendiri, memang cabaran kita lah hari ini, musim pandemik ini kan. Kita sudah sekian lama beribadah sendirian bersama dengan keluarga. Ya, maksud saya bukan tidak bersendirian ini, maksud saya itu hanya bersama lingkungan keluarga sesama saja. Ya, berbeza dengan beribadah bersama seluruh umat-umat Tuhan di dalam gereja itu sendiri. Berbeza suasananya ya. Jadi kita bersabarlah. Mari kita teladani sikap si Bani Korah ini. Di dalam kita beribadah sendiri, di dalam keluarga kita sendiri, berusahalah kita untuk menjaga hati dan menjaga kesatuan ibadah kita itu, karena begitu nanti keadaan sudah baik, kita akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Korah ini sendiri. Begitu dia tiba di bait Allah itu, sorak-sorai dia nyatakan dan dia mau tinggikan dan naikkan di hadapan Tuhan. Dan orang dapat melihat itu, betapa kita rindu untuk beribadah. Karena begitu nanti kita datang berkumpul, waktu itu mungkin kita tidak tahu bila, tahun inikah, tahun depankah, itu akan nampak bagaimana kegairahannya kita kepada Tuhan selama ini. Apakah kita datang ke gereja laya-laya? Itu mungkin kesan daripada pandemik ini nanti. Bagaimana kita menjaga hati kita di musim perjalanan lembah kelam dan sebagainya, di dalam perjalanan kita untuk ke rumah Tuhan itu. Kita tidak tahu bila cabaran ataupun cobaan ini ataupun ujian ini berakhir. Tapi disitulah nanti kita akan lihat dan kita akan nampak buah dan hasilnya di dalam sepanjang perjalanan
kerohanian kita berjalan di musim pandemik ini, apakah kita berusaha menjaga hati kita, berusaha untuk memelihara kesatuan kita, sehingga itu nanti kita dapat kongsikan itu di dalam pertemuan ibadah kita tidak tahu bila. Jadi ini yang dikatakan oleh Bani Korah. Ketika dia tiba di bait Allah itu, ataupun di rumah Allah, rumah Tuhan, dia katakan bersorak-sorai. Dia bersorak-sorai kepada Tuhan. Ini mencerminkan ledakan ungkapan rasa kerinduannya kepada Tuhan. Nah, marilah kita mempelajari sikap hati yang ada kepada Bani Korah. Dia menjaga hati dan kesatuan melalui ibadah itu. Nah, ibadah itu dimulai daripada sikap hati. Jika kita, sekali lagi saya katakan, jika kita memiliki sikap hati yang rindu untuk beribadah, dimanapun kita berbakti, siapapun yang melayani, kita akan mendapat kesegaran rohani. Yang kedua, terakhir, menjaga hati dan kesatuan di dalam sukacita ziarah. Ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Dikatakan sana, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, Selah. Nah, ziarah berarti mengunjungi tempat-tempat yang bernilai tertentu. Nah, kebahagiaan diberikan kepada mereka yang menimba kekuatannya dari Allah dan sepenuhnya mengabdi kepada keziarahan. Itu ayat yang ke-6. Dia bilang sana, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Nah, memang mereka akan mengalami tempat-tempat yang sunyi dan kering di dalam perjalanan. Tempat-tempat seperti lembah Baka, dia bilang di situ kan, Alkitab katakan. Namun mereka menganggap kesukaran itu menjadi ringan dan sebaliknya memperlakukan tempat itu sebagai sumber air. Ya, ini kita perhatikan. Dia katakan di dalam ayat yang ke-7 itu, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Sekalipun dia lembah Baka, orang bilang tidak ada harapan lagi, tapi mereka membuatkannya menjadi tempat yang bermata air. Tahu mata air kan? Yang tidak pandai habis dia punya air. Jadi bagaimanapun situasi itu, bagaimanapun keadaan itu, sekalipun sukar, mereka menganggap itu sebagai satu hal yang ringan saja dan memperlakukan tempat itu sebagai sumber air. Nah, terhadap iman yang penuh sukacita seperti itulah Allah menjawabnya dengan memberikan hujannya yang menyegarkan. Ayat yang ke-7 dia bilang kan, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah, ziarah ini dimahkotai dengan perjumpaan dengan Allah sendiri. Kita dapat lihat ayat yang ke-8. Dia bilang, mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka menghadap Allah di Sion. Nah, ziarah ataupun kunjungan mereka dimahkotai dengan perjumpaan dengan Allah dan persekutuan di dalam doa. Ayat yang ke-9. Ya Tuhan, dia bilang, Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Nah, di sini kita dapat mempelajari di mana Bani Korah menjaga hati dan kesatuan di dalam sukacitanya. Sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman, dia bilang itu pujian kan. Tetapi ketika kita terus memuji Tuhan, memelihara hati kita, apalagi iman kita, semuanya akan menjadi sukacita. Ya. Ibadah itu adalah sepanjang kehidupan kita. Ibadah tidak terbatas hanya dalam acara ibadah. Ya. Sekali lagi, ibadah itu adalah sepanjang hidup. Kalau saya cakap sepanjang hidup, itu berarti tidak terbatas dalam acara ibadah saja. Ya. Ibadah itu bukan hanya sebatas di rumah ibadah. Menolong orang yang susah itu juga adalah ibadah. Ya, menolong orang susah itu adalah ibadahmu. Nah, selain itu ibadah dapat diwujudkan melalui percakapan dan juga perbuatan yang baik. Jadi kita akan menjalani kehidupan norma baru. Ya. Jadi kita akan berhadapan dengan hal-hal yang baru. Jadi ingatlah
bahwa ibadah adalah sepanjang hidup. Ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9 itu. Jadi ibadah itu tidak dibatasi dengan tempatnya, masanya. Bukan hanya hari Minggu saja kita boleh beribadah. Ya. Bila masa pun. Itu pujian dia bilang, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Jadi tidak dibatasi dengan waktunya, masanya. Jadi siapapun mau merenungkan firman Tuhan dari hari 1 sampai hari 1. Itulah ibadahmu. Ya, jadi apalagi kita berhadapan dengan norma baru, jadi mungkin ada waktunya kita mungkin tidak dapat beribadah hari Minggu. Mungkin kita kena pilih hari yang lain. Kalau kita melihat situasi ataupun tempat ataupun situasi dan tempat. Karena kalau kita lihat di Semenanjung, karena di sana ada perubahan untuk hari cutinya. Kalau di Sabah mungkin hari Minggu kan. Ya, jadi kalau di Semenanjung, karena ini pengalaman daripada rakan-rakan yang melayani di sana, ibadah mereka itu hari Jumat. Karena hari Jumat, kalau saya tidak salah, hari Jumat itu adalah hari cuti untuk Semenanjung Malaysia. Ya, jadi mereka punya ibadah itu hari Jumat. Jadi hari Minggu mereka itu hari kerja. Maksudnya jemaatnya. Jadi bagaimana? Tuhan terima tidak hari Jumat? Ini. Jadi kita harus pikir ibadah itu bukan hanya hari Minggu. Ya, bukan hanya boleh dibuat hari Minggu. Ibadah itu bila-bila masa. Itu terpulang dari hatimu. Ya, itulah saya katakan Bani Korah punya teladan yang sangat baik dalam hal beribadah. Di dalam perjalanan kehidupannya, dia bukan hanya tunggu sampai di bait itu. Kalau mungkin perjalanannya 1 minggu, jadi dia ataupun 1 bulan, untuk sampai ke rumah itu, rumah Tuhan itu, untuk ibadah itu, kan hari Minggunya sudah berapa kali sudah dilewati. Jadi mau tidak mau dia kena beribadah mungkin di hotel, di penginapannya dan sebagainya untuk hari yang tertentu itu. Sampailah dia menuju ke rumah Tuhan itu sendiri. Jadi ibadah itu sepanjang hidup kita. Jadi tidak dibatasi hanya dalam acara ibadah ataupun di rumah ibadah. Ibadah itu juga dapat ditunjukkan di dalam hal menolong orang, hari berapapun dia, masa berapapun dia. Itulah ibadah kita. Ya. Jadi marilah kita terus beribadah dan memelihara hati dan kesatuan kita kepada Tuhan. Apalagi lebih-lebih lagi terhadap sesama kita. Mari kita menjaga hati dan kesatuan di dalam rumah Tuhan. Karena ada juga orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi mempunyai hubungan yang tidak baik terhadap sesama. Ya, kalau kita dapat memelihara ibadah kita secara pribadi dengan Tuhan, apalagi kalau beribadah di dalam ibadah kelompok yang besar. Ya, boleh mengerti kan maksud saya? Jadi ibadah itu dimulai daripada sikap hati. Kalau kita tidak pelihara sikap hati kita untuk menanam ataupun konsisten di dalam beribadah, di dalam berdoa dan sebagainya, itu nanti menunjukkan sikap kita di dalam ibadah ketika kita menggabungkan diri kita kepada kelompok yang besar. Ya, kerinduan kita itu di dalam ibadah itu. Karena boleh saja terjadi ketika kita beribadah orang merasakan, kalau saya nutup pergi sembahyang kan saya rasa macam tidak diberkati. Mungkin kita punya pengalaman ini. Ya, itu karena apa? Sikap hati dan hubungannya dengan Tuhan itu. Ini kuncinya semua daripada hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan baik dalam hal beribadah secara pribadi, sebab itu saya katakan menjaga hati dan menjaga kesatuan bersama dengan Tuhan, apalagi bersama sesama. Ketika kita dapat memelihara itu, karena kunci pertamanya itu adalah menjaga hati dan kesatuan kita bersama dengan Tuhan, lalu bersama dengan sesama. Karena kalau kita tidak punya kesatuan dan hubungan yang baik dengan Tuhan, janganlah mau cakap yang terhadap sesama. Itu memang sangat jauh. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, apalagi terhadap sesama, orang akan merasa diberkati dengan kehadiranmu, dengan kebersamaanmu, karena engkau punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Karena engkau sudah berusaha untuk menjaga hati dan menjaga kesatuan ibadahmu. Nah, ibadah itu adalah pelayananmu juga. Apabila kita mengambil dalam pelayanan,
sesuai dengan karunia dan panggilan pribadi masing-masing, lakukanlah itu sebagai ibadah kita. Ya, sebab itu saya bilang tadi, ibadah itu adalah sepanjang kehidupan. Ibadah itu juga adalah pelayanan. Jadi ambillah bagian dalam pelayanan sesuai dengan karunia dan panggilan pribadi masing-masing, dan lakukanlah itu sebagai ibadahmu kepada Tuhan. Itu juga ibadah. Ketika kita mengambil bagian pelayanan, itulah ibadah kita kepada Tuhan. Contoh, kalau pelayananmu sebagai pengkhotbah, itulah ibadahmu dengan Tuhan. Kalau engkau punya pelayanan sebagai pemusik, penyanyi, dan sebagainya, apapun bentuk pelayanan kita di dalam gereja itu sendiri, itulah ibadahmu dengan Tuhan. Jadi lakukanlah itu yang terbaik. Karena itulah ibadahmu dengan Tuhan. Ya. Jadi marilah kita teladani sikap Bani Korah dalam hal menjaga hati dan kesatuan, baik dengan Tuhan maupun terhadap sesama. Di musim pandemik ini sebenarnya mengajak kita dan juga mengajar kita untuk kembali memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita jauh dari Tuhan. Mungkin motivasi kita datang ke gereja karena mungkin gereja kita besar, mungkin kita punya peralatan yang hebat, mungkin karena kita pandai menyanyi, mungkin karena kita pandai berkhotbah, mungkin karena kita pandai semuanya. Jadi motivasinya semua ke arah-arah itu. Di mana untuk Tuhan? Ya. Jadi musim pandemik ini mungkin mengajak kita kembali untuk mengoreksi dan memperbaiki hidup kita kembali dengan Tuhan. Begitu kita dapat beribadah dan melakukan aktiviti seperti biasa, tidaklah seperti dulu lagi, memang norma baru, tapi mungkin boleh berkumpul. Di sana kita dapat merasakan kembali, di mana hadirat Tuhan itu ada, kesatuan itu ada, sukacita itu ada di dalam kehidupan kita. Itu karena apa? Semuanya karena dimulai daripada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi marilah kita mengambil kesempatan di musim pandemik ini untuk memelihara ibadah kita, hati kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita dapat kembali bergabung di dalam rumah ibadah, kita dapat merasakan, bahkan kita bersorak-sorai karena kasih Tuhan menyertai kita di dalam perjalanan lembah baka itu. Apapun cabaran yang kita hadapi di musim pandemik ini, karena kita harus duduk diam di rumah untuk melindungi keluarga, melindungi masyarakat kita. Marilah kita terus mendoakan keluarga kita, bahkan masyarakat jemaat kita, supaya terus memiliki kerinduan, bahkan haus akan kebenaran Tuhan, dan dapat membina hubungan yang lebih intim lagi di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita daripada firman Tuhan pagi hari ini, kiranya menguatkan kita dan menghidupkan kembali iman dan juga kerohanian kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Kami percaya kuasa daripada Roh Kudus Tuhanlah yang menolong kami untuk dapat memahaminya dan mengerti. Biarlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin. Tuhan memberkati. Terima kasih pendeta membawa kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan sebentar tadi dengan satu lagu penyembahan. Jadikan kami satu. Di hadapan-Mu
lagi pendeta membawa kita dalam doa syafaat. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami dapat bersama merenungkan kebenaran-Mu, mengajak dan mengajar kami untuk dapat menjaga hati dan kesatuan kami di dalam beribadah bersama dengan Tuhan dan terlebih terhadap sesama. Berkatilah kami Tuhan, biarlah kami dapat meneladani kehidupan Bani Korah di mana dia rindu untuk terus beribadah kepada Tuhan. Sekalipun di musim pandemik ini, itu tidak menghalangi kami untuk tidak dapat beribadah dan memelihara hubungan kami dengan Tuhan. Oleh itu Tuhan, melalui keadaan-keadaan seperti inilah kami mau dan terus membina, mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya melalui persekutuan-persekutuan kami pribadi bersama Tuhan dapat memberikan kami kekuatan, semangat yang baru, penghiburan, untuk kami dapat melalui hari-hari kami yang sukar ini. Kami berdoa juga buat iman jemaat Tuhan, baik di Pekan, Parong, dan juga Gana, agar mereka juga mengalami lawatan daripada Tuhan sendiri, mereka dikuatkan dan disegarkan di dalam iman mereka. Biarlah melalui ibadah talian ini, kami semakin dieratkan, dan kami semakin dekat kepada Tuhan, karena kami percaya kuasa Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit dan terinfeksi, Tuhan sembuhkanlah dan tolonglah mereka. Berikanlah mereka kekuatan untuk tubuh dan roh mereka agar dikendalikan, dapat dikendalikan daripada penyebaran ini. Kami juga berdoa untuk populasi yang sering terinfeksi. Tuhan lindungilah para orang tua kami dan juga mereka yang menderita penyakit-penyakit kronis. Sediakanlah keperluan bagi mereka yang miskin dan yang kurang mampu. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda, mereka yang masih kuat. Tuhan berikanlah mereka kesadaran untuk menjaga diri, agar mereka tidak dengan sengaja menyebarkan virus ini. Berikanlah mereka keinginan untuk bekerja sama. Kami juga berdoa untuk pemerintah daerah dan juga pusat. Tuhan sertailah pemimpin-pemimpin kami ini, baik di dalam mereka menyediakan keperluan negeri dan juga negara kami untuk memerangi pandemik ini ataupun wabak ini. Bantulah mereka Tuhan untuk dapat menyediakan pemeriksaan yang diperlukan. Kami juga berdoa untuk media yang berkomitmen untuk menyediakan informasi terkini. Tuhan, bantulah mereka untuk dapat berkomunikasi dengan cara yang tepat tanpa menimbulkan kepanikan. Kami juga berdoa untuk para pastor, pendeta, missionary Kristen di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah. Tuhan, berikanlah mereka hikmat dengan penuh pengharapan dan perlengkapilah mereka untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami juga sebentar akan memberi Tuhan, Engkau memberkatilah setiap pekerjaan jemaat Tuhan yang tidak menentu sekarang ini karena pandemik dan juga karena ekonomi negara kami tidak stabil. Kami berdoa buat pekerjaan dan juga usaha-usaha keluarga jemaat-jemaat yang berusaha untuk menyokong pelayanan ini. Sekalipun pemberian kami kecil, tapi kami dengan hati rela untuk mau menyokong pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupkannya untuk menolong dan menyokong pelayanan Tuhan dapat berjalan di musim pandemik ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami Bapa. Ada banyak permohonan-permohonan yang tidak sempat kami ungkapkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan jauh lebih mengetahui isi hati dan pergumulan hidup kami. Dengar doa kami Tuhan, biarlah Engkau menjawab sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembalikan kepada pemimpin. Saat ini kita masuk di dalam kolekti, tapi sebelum kita memberi, untuk persembahan kita boleh lakukan secara transfer online di account gereja kita yang tertera di screen. Mari saudara seiman, kita memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita memberi sambil mengangkat pujian ini. Ku beri yang terbaik.
kuasa untuk membawa kita. Baik, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sehinggalah akhir daripada ibadah ini. Kami bersyukur kiranya Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah di dalam talian ini. Berkatilah setiap kami yang mengikutinya, biarlah kiranya berkat daripada Tuhan terus menyertai di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami akan akhiri ibadah kami dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Amin. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya